Cuma jalan itu satu-satunya supaya kalian bisa keluar dari tempat ini. Kalau sampai kalian terlambat, kalian akan tertinggal di sini selama-lamanya, kata si nenek itu. Cuman waktu itu entah ngapa nggak yakin gitu loh Nadia. Kali ini gantian si Hanif yang nanya, Nek, gini Nek, gimana kalau kita pulang sama nenek aja? Kita mau kok nungguin nenek sampai selesai ambil rumput. Kalau bisa kami bantu nenek ambil rumput. Ini kan juga masih siang, memang masih siang kali, orang mereka juga berjalannya mulai start berapa, setengah 10 tadi kan. Waktu itu dari paling jam 12 jam 1 gitu lah. Ini kan masih siang Nek, maghrib masih lama nih, kata si Hanif gitu, mujuk si nenek. Nggak mau kami kalau bertiga aja sama nenek aja. Dengar kata si Hanif, balik marah lagi nenek itu. Malah diacungkannya celurit. Nenek kan dia sambil bawa celurit kan, motong-motongin rumput. Dia ngomong lagi pakai bahasa asing. Takut kami Nadia gegara diapain sama celurit. Larilah kami menuju ke hutan lebat yang ditunjuk sama si nenek tadi. Gitu. Nah, setelah beberapa saat berlari, lari terus, mereka sampai di tepi jalan raya. Dan disitulah mereka dengar langsung suara azan berkumandang di ayat terakhir, la ilaha illallah, azan terakhir, ya kan. Dan pas dengar suara azan itu, di situ nanti waktu kami nyampe di sana dengar suara azan itu baru sadar, langit tuh udah gelap, udah memasuki waktu maghrib di azan terakhir. Pas Kak Feni ngecek jam tangannya, kaget dia di situ karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:10 malam. Itu langsung macam disambar petir aku Nadia. Kok bisa? Betul-betul macam nggak masuk akal gitu loh, Wak. Karena waktu mereka lari hutan itu kan masih siang, kan masih jam 1 jam 2 lah itu paling sore. Ini kami keluar berlari cuma beberapa menit, tiba-tiba udah maghrib. Bingung lah, ini bertiga-tiganya bingung. Hanif nanya ke bapak-bapak yang kebetulan lewat. Dia macam mau pergi ke masjid gitu. Pak, permisi Pak, mau tanya, ini di mana nih Pak ya? Nengok orang itu, bapak ini macam kaget itu, nggak dijawab pertanyaan si Hanif, Wak. Diajak ya mereka berarti, ayo ikut saya ke masjid, kata gitu, dibawa ke masjid. Baru belakangan mereka tahu bapak ini langsung ngajak mereka ke masjid. Gegara apa, Wak? Gegara nggak tega melihat kondisi mereka bertiga kacau balau. Rambut kami tuh dia udah acak-acakan, baju kami udah robek-robek, bahkan di muka kami tuh udah banyak luka-luka baret tuh loh. Maka terkejut bapak tuh nengok kami nggak ngeh tuh. Nyampe di masjid, dibuatkanlah teh hangat sama mereka dan diminta untuk menunggu sampai para jemaah selesai sholat. Dan setelah selesai sholat, barulah bapak tadi sama beberapa warga yang lain ngampirin kami bertiga tuh Nadia. Bapak tuh nanya, kalian ini sebenarnya dari mana? Kok baju kalian bisa compang-camping kayak gitu? Pak, kami dari Gunung Hijau, Pak. Sebenarnya kami mau kemah, tapi kami ketinggalan truk, makanya kami jalannya jalan kaki. Terus tadi, pokoknya diceritain tuh, Wak, semua sama si Hanif ya kan. Nah, di situ waktu dengar cerita si Hanif, Wak, warga yang dengar itu antara percaya sama nggak percaya. Kenapa? Karena pada saat itu mereka ini berada di daerah Bukit Kemuning, bukan di sekitar Gunung Hijau. Dan yang perlu kalian tahu, jarak antara Gunung Hijau ke Bukit Kemuning itu jauh kali, Nat, kata Kak Feni, jauh kali. Kalau ditempuh jalan kaki, harusnya tuh kami baru sampai ke Bukit Kemuning itu 2 hari kemudian. 2 hari butuh perjalanan jauh memang. Tapi nyatanya apa? Mereka dari Gunung Hijau siang, ya kan, keluar dari sana jam 6 sore, nggak nyampe 12 jam. Harusnya 2 hari kalau bisa kami nyampe ke Bukit Kemuning itu. Nih nggak nyampe 12 jam. Katakanlah mereka jam 2 lah tadi keluar setelah ketemu sama nenek-nenek itu kan. Keluar paling 4 jam. 4 jam kok bisa sampai Bukit Kemuning? Kan udah jelas macam nggak masuk akal gitu kan, Wak. Dan selain itu beberapa warga juga sempat curiga mereka ini adalah korban penculikan yang mungkin lagi hilang ingatan. Secara keterangan mereka kan nggak masuk akal. Mereka bilang dari Gunung Hijau tapi di Bukit Kemuning berangkat dari jam 10 tadi ya. Nggak masuk nih waktunya. Korban penculikan nih lagi halu nih mereka mungkin. Nah, gara-gara itu mereka bawa nih kami bertiga, Nat, ke kantor polisi buat ditanya lebih lanjut. Dan sama juga kayak warga, polisi ini juga nggak percaya sama keterangan mereka bertiga, Wak. Ditambah lagi polisi juga curiga dengan penampilan mereka yang acak-acakan macam nggak mandi berhari-hari. Di situ polisi nanya, ini nih kalian ini bukan habis diculik kan? Pak, udah seberapa kali saya cerita, saya tidak diculik. Kami betulan mau kemah ke Gunung Hijau, terus tersesat, kami berlari, keluarnya di sini. Masih juga nggak percaya polisi itu kan. Polisi langsung ngecek laporan orang hilang di wilayah Lampung. Tapi pas dicek, Wak, di laporan itu nggak ada nama mereka, nggak ada foto mereka bertiga. Nah, itu berarti mereka sudah pasti bukan orang hilang dong, ya kan? Jadi mereka ini bukan sebenarnya sedang melakukan perjalanan 2 hari, Wak. Enggak, mereka macam dari 4 jam mau ke 2 hari itu dijadikan secepat itu gitu loh. Paham kalian maksud aku kan? Karena mereka juga belum dilaporkan hilang, masih di real time. Cuman kok bisa dari Gunung Hijau ke Bukit Kemuning itu yang harusnya 2 hari katanya jalan kaki ya, ini mereka bisa secepat itu gitu loh. Akhirnya setelah memastikan kalau mereka ini bukan orang hilang, nggak ada
laporan tentang hilangnya mereka, polisi pun langsung mengantarkan mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan pas polisi ini udah memasuki kampungnya mereka, Hanif bilang, "Pak polisi, saya sama teman saya ini sama si Feni turun di rumahnya Rere aja Pak, biar Bapak nggak usah repot-repot nganterin kami satu-satu. Udah kami di rumah Rere aja kumpul. Makasih Pak ya udah nganterin kami pulang." Kumpul lah kami satu. "Oh iya sama-sama, lain kali hati-hati ya," kata polisi. Udah turunlah mereka di rumahnya Rere. Waktu nengok anaknya pulang diantar polisi sama kondisi juga ada acak-acakan kayak gitu, apa nggak heboh juga orang tuanya si Rere kan Wak. Nah selain orang tuanya siapa, warga sekitarnya juga langsung datang nih ke rumahnya Rere karena kehebohan mama tadi. Nah nggak lama orang tuanya Feni sama orang tuanya Hanif juga ngedatangin rumahnya Rere Wak. Nah di situ bapaknya Hanif nanya, "Kok bisa kamu nyasar nak? Kan kamu udah sering bolak-balik main ke Gunung Hijau tuh. Harusnya kan kamu juga hafal jalurnya," kata bapak kayak gitu. Nah di situ lah Wak, Hanif pun akhirnya menceritakan kronologi mereka tersesat sampai alasan kenapa dia nggak bolehin Rere sama si Feni putar balik. Ternyata Hanif tahu sesuatu selama perjalanan itu. Jadi menurut keterangan Hanif Wak, di saat mereka ini baru naik ke Gunung Hijau, baru mau naik nih, Hanif ini nggak sengaja noleh ke belakang. Dan pas dia noleh itu Wak, Hanif melihat ada sebuah perkampungan yang sepi kali. Dan di tengah sepinya kampung, Hanif melihat ada seorang laki-laki berdiri mematung sambil nunjuk ke arah mereka. Kayak gitu. Setelah diperhatikan, laki-laki ini wajahnya pucat, dia bertelanjang dada, badannya kurus sekali, dan dia memakai sarung khas zaman dulu gitu loh. Nah, setelah dilihat-lihat, pakaian laki-laki itu macam mirip kayak pakaian penduduk di zaman pakaian penduduk di zaman kerajaan. Nah, keberadaan laki-laki itu langsung bikin si Hanif ini takut. Aku nggak pernah lihat warga kayak gini nih, ini juga kampungnya aku nggak familiar. Makanya dia takut, makanya dia larang teman-temannya untuk putar balik ke belakang, karena kalau putar balik itulah kampung itu. Dan setelah diingat-ingat lagi, Wak, Hanif juga baru ngeh kalau 3 anak-anak sama nenek-nenek yang bawa celurit tadi penampilannya juga persis macam laki-laki misterius tadi, sama-sama macam pakai pakaian jadul gitu loh Wak. Nah cerita Hanif ini Wak membuat warga di sana menduga kalau mereka bertiga ini, kami bertiga Nadia, udah tersesat di kampung goib yang ada di Gunung Hijau itu. Nah hal itu juga sejalan dengan perkataan si nenek tadi yang minta mereka keluar dari sana sebelum azan maghrib selesai dikumandangkan ya kan. Untung tuh kami keluar pas la ilaha illallah, kalau nggak entahlah Nadia wallahu alam, kata si Feni. Setelah mendengar cerita itu, orang tua Feni, Hanif dan juga Rere langsung meluklah mereka semua dengan penuh keharuan untuk nggak ketahan kalian di situ. Mereka betul-betulan bersyukur karena ketiga anaknya bisa pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Tapi meskipun bisa pulang Wak, kejadian mistis di Gunung Hijau itu membuat mereka bertiga trauma berat tentunya, dimana sejak saat itu mereka udah nggak mau lagi, aku udah nggak mau lagi dengan dia ikutin acara kemah-kemah atau pergi ke gunung manapun sampai dengan hari ini, kata si Feni. Wajar lah Wak, awak pun pasti takut juga kalau jadi Feni waktu itu kan, agak trauma pasti daki gunung lagi. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman Feni dan 2 temannya Hanif dan Rere yang nyasar di kampung goib yang ada di Gunung Hijau. Feni ini sama sekali nggak kepikiran akan mengalami kejadian semistis ini. Nah, aku juga sempat bingung kenapa aku sama teman-temannya bisa disasarin ke kampung goib. Padahal kami tuh ngerasa nggak berbuat salah apa-apa loh. Bahkan sebelum daki kami juga sempatkan diri buat berdoa ya kan. Di sepanjang perjalanan juga kami nggak ada macam-macam. Tapi itulah ya kan, namanya juga hari sial nggak ada di kalender. Nah bisa jadi kami dibikin nyasar ya memang karena lagi apes saja, bukan karena harus melakukan suatu kesalahan dulu gitu loh. Memang lagi apes saja. Tapi terlepas dari apa penyebabnya Wak, alhamdulillahnya mereka bisa pulang ke rumah dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Doakan semoga Feni, Rere, Hanif dan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.